Waalaikumsalam. Bagaimana? Oke, sehat. Jalan, oke, tunjukkan kehadiran kamu. Eksistensi kamu. Duduk, hop. Enak aja pasal duduk. Eli agak kayaknya agak senyumnya ini kayaknya agak malu-malu. Yes. Di sini ya. Ya kamu yang nanya. Kembenan tak? Ya kembenan ini saya ingat dari jauh ini. Tak panggil kok tadi. Hah? Almorot. Assalamualaikum. Ngapain lu pegang-pegang saya? Lihat. Lili. Astri, Kamu kok genit sih? oh enggak ada yang ganteng. Ini. Memang pas sama kamu nih. Kamu Aduh. ya, kamu itu kembennya sampai sini. Ya tahu rasa yang lihat kayak mana. Janganlah tutup. Pantesan dia dari tadi nutupin gitu. Malu ya. Lepas ya. Kamu udah lama nggak Pak baru ini di sini? Udah berapa lama? Belum lama sih. Belum lama. Kamu nggak makan? Sama dengan Sariwati. Tadi masak apa? Masak apa tadi? Mana masa yang nggak masak lah. Oh. Langsung kembangnya langsung dimakan. Kembangnya langsung dimakan. Jadi untuk menekankan ini untuk para jamaah ini yang masuk ini sosoknya jin, ya jin asli bukan korin, bukan apa, emang bener-bener jin asli, jin koloni. Nah, coba saya nanya, Astri masih punya orang tua nggak? Orang tuanya nggak ada. Nggak ada maksudnya nggak ada gimana? Oh jauh, tapi masih punya berarti. Loh kok Astri bisa sampai sini orang tuanya jauh? Oh ikut bapak sekarang. Bapaknya di mana sama kamu? Bapak kesehariannya apa? Jadi apa? Oh petani. Oh jadi petani nggak apa-apa, jangan malu-malu. Nggak usah gengsi. Tapi kamu masih muda ya? Punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Ada yang seneng nggak kamu di alam kamu sana? Ada. Orangnya gede. Orangnya gede. Iya. Orangnya seneng nggak sama kamu sosoknya? Ya seneng, suka main ke sana. Oh suka main ke sana. Dok, kapan mau nikah? Kapan mau nikahnya? Nggak tahu, nunggu bapak aja dulu. Loh, oh nunggu bapakmu, nunggu dilamar ya. Nah, coba sama Panglima ganteng mana? Ayo. Ganteng mana? Orang ditanya lo ganteng mana Panglima sama pacar kamu Ya ganteng itu? mana? Kamu bikin saya seneng. Saya Ya, jomblo loh. sini ya, Oh. nggak bohong ini. Beneran saya nggak ada cewek saya. Kamu jangan pegang-pegang lah nanti. Ya nggak apa-apa. Oh, bukan cewek saya kok megang-megang. Cewek saya lo nggak pernah megang. Kenalan. Oh ya, namanya siapa? Oh Astri. Oh ya, dari mana? Jauh. Oh, nama saya Panglima, dari keluarga baik-baik. Iya. Ya, Punya pin BB nggak? Itu. gimana? Baik-baik apanya? Ya baik semuanya, ramah tamah, baik hati, lemah lembut. Iya. Langsung lawannya kan kayak gitu. Kalau sekarang kan sama Nggak, jangan pegang lagi. Yang megang kamu kok. Malu. Ini menelnya agak iya namanya kucing jelek. Jangan madep situ, madep sana. Oh, itu kamu yang kamu ikut di badannya Irawan kalau sama pocong. kamu kan udah gede, udah gadis ya. Kalau di dunia nyata kan udah gadis. Ikut ayo. Nih, Saya aja. Nggak mau lah. Nggak mau. Mau nanti saya kenalin itu teman. nanti pacar kamu marah. Ya bekel hilang
nggak apa-apa. Ngawur ini tukang. Emangnya? Hasilnya Emang kurang lo asem siapa? ini. Gua berkelahi demi lo gitu. Ya iyalah, masa nggak mau? Ya. Oh, aduh, ini tukang adu domba juga Astri. Sekarang emang cowok kamu itu hebat. Coba. Suaranya kayak gini. Wah. Emang berani sama saya? Ya kalau ditantang berani. Kalau tantang berani. Cowok kamu tuh badannya hitam. Kau tahu? Ya tahu lah. Jangan ngomong-ngomong kan. Dia loh. Tak suruh dekat nggak? Kamu nggak berani. Dia cuma ngeliatin. Lah iya nggak berani deket dia. Takut ya. Udah badannya hitam. Banyak-banyak ini. Ini siapa itu? Ini. Enggak berani lah. Kerjanya apa sih cowoknya? Tani juga. Makanya cowoknya dipanggil suruh ke sini. Namanya siapa coba? Namanya siapa? Namanya siapa? Nggak mau. Kita manusia itu baik loh. Asing, gampang asing. Itu. Jadi Astri mau nikah nanti nunggu bapak sama pacarnya itu. Agama kamu apa? Islam. Terus cowoknya agamanya? Pacar kamu agamanya Islam juga. Tapi sering marah. Sering marah? Dibilangin Dibilangin nggak nggak boleh boleh. Nggak mau, saya bilangin. Iya, besok-besoknya lagi kayak gitu. Oh kayak gitu. Sama. Berarti sama kayak manusia ya? Ngomongin. Oh iya sama berarti kayak manusia. Sampai. Ya kalau Astri dia nggak mau dibilangin tinggal aja. Astrinya pergi. Bilang aja. Kejar. Oh dikejar. Ya kamu lari. Udah. Hah? Udah. Ya jangan pakai kemben larinya biar kenceng. Jadi kamu Saya suka pakai kamu udah punya pacar? Udah. Udah lama? Udah. Tuh pemirsa, makhluk goib pada punya pacar. Yang jomblo sabar ya. Bener itu. Sok tahu. Apa lo tahu-tahu aja? Kalau bisa punya itu harus ada gandengan, jangan laki sama laki. Iya. Masa minta motor gini sama laki? Apa? Emang ada motor? Enggak, Ya enggak. kalau ngeliat. Dia ini pasti ngeliat nih, ya sering lihat orang mbak motor Orang gandengan. di sini ada banyak kok yang kesini. Tapi kalau dilihat dari ini Eh? aktivitas dia itu emang nggak cuman malam ya. Kayak gitu. Siang juga dia sering melakukan Oh gini, aktivitasnya. berarti Astri gini saya nanya nih, di sini katanya sering tuh ada laki perempuan ya, Iya. mbak motor ya. Kayak gitu. Waduh. Ih, enggak, ini pemirsa perlu diketahui memang daerah sini Nggak laki, nggak perempuan sama aja. perladangan ini memang sering dipakai untuk apa ya, mesum. Saya tanya di sini, kamu sering di sini? Dia sering lihat ini Astri. Bener nggak di sini sering terjadi mesum? Iya, ini sering di sini. Oh iya, benar, berarti benar nih ya di sebelah sini. Boleh. Datang begini. Oh, nyembah-nyembah. Apalah. Oh minta nomor, minta pesugihan. Itu terus kalau yang mesum, emang kalau yang mesum tuh yang mereka lakukan tuh apa sih? Ya kayak gitu lah. Kayak gitu gimana? Boleh Dipeluk-peluk diceritakan? Begini dia Oh, dicium. dibuka di. Iya. Jadi kayak gitu mesum. Ya ngapa? Kamu mesum tuh kayak gitu. Kamu kayak gitu nggak sama ceweknya? Ya jangan nggak Oh, boleh. masih Islam dia, Muslim, nggak mau. Bapak marah bawa patung. Ya jangan sampai ketawa. Bilang ayang beb, gitu harusnya. Tak tampar kalau berani. Oh, berarti Astri tukang ngintip juga ya. Ya di sini coba saya jadi penghuni di sini saya giniin. Oh, apa kamu? Ya gitulah. Oh, sering gangguin. Ya bener aja, gangguin aja kalau udah kayak gitu. Orang yang nggak benar. Datang sana sini aduh. Berarti dia orang sering buka-buka gitu. Sering. Warnanya apa? Ya ada lah, banyak warnanya. Apa? Ada putih. Oh. Ngintip ya, tukang ngintip. Putih kembang-kembang ya. Astri tukang ngintip, Astri Saya aduh. buka dulu matanya biar tambah cantik. Gak beda sama Hariwati, tukang nyolong sempak. Ya nanti kita tanya lagi nih, agak ke privasi dulu. Ya, coba buka matanya.
Coba Astri saya nanya ya privasi. Astri kangen nggak sama ibunya? Pengen ketemu nggak sama ibunya? Terus kenapa ibunya? Bapak sama ibu pisah kenapa? Cekcok dulu. Oh berantem. Kamu kok malah ketawa? Gimana cerita kamu itu? Ih, Koyonya sedih-sedih. Orang mas sedih. gayanya aja mau cerita sedih. Megang banget. Megangnya kayak gini dia. Weleke ya Allah ya. Nggak Astri bener nggak kangen nggak sama ibunya? Dari Udah kecil. matanya dibuka. Mau Tambah cantik. mau ngobrol nggak sama ibunya? Jauh dia. Ya udah, mana nomor teleponnya? Pin BB. Oh, nggak tahu. Katanya ingin ngobrol. Nomor teleponnya mana? Emangnya manusia apa? Nggak bisa lah. Oh nggak bisa. Oh, begitu. Oh telepati. Punya semule nggak? Punya semule nggak? Coba Astri selain kegiatan sehari-hari nggak ada belajar apa nari apa gitu nggak? Gini. Coba nari. Iya. Nari. Nggak belajar nggak di dunia Sering kamu? ngelihat. Oh ngeliat. Ada padepokannya ya? Sering ngeliat kayak gitu. Kok nggak ngikut belajar? Ya nggak boleh masuk. Yang nggak boleh siapa? Penjaga. Oh nggak boleh. Lah memang kenapa kok nggak boleh? Hah? Kok nggak boleh sih? Kenapa? Ya nggak boleh. Dia kan agamanya lain juga. Oh agamanya lain bukan Islam, Hindu ya agamanya. Dia turunan Hindu. Oh jadi di Islam nggak ini. Berarti kalau kamu agama Islam sering ngaji nggak di alam kamu? Sering. Ngaji. Siapa? Ada jenggotnya gini. Iya. Ketawa terus. Jenggotnya panjang. Putih. Jubahnya putih. Coba baju putih gini semua. Jenggotnya putih. Yang tadi bukan yang datang itu Gini dia. Eko. Jubah putih. Kamu kan berarti sering ngaji ya? Iya. Jenggotan Boleh nggak kamu dengerin kamu baca Al-Fatihah? Nggak boleh ketawa. Biarin kepanasan ini yo. Amin. Biarin. Ya ini jadi pemirsa nih kasih tahu coba dimensi sebelah ya. Jadi kenapa? pemirsa, si Astri ini menunjukkan bahwasannya saat dia membaca sebuah doa Ayat Al-Fatihah, jadi di sini tuh rame yang datang dari tadi Bang, yang mendatangkan rame dan mereka merasa terganggu dengan ayat-ayat seperti itu gitu. Ya, jadi nggak manusia, nggak sesama jin, sama aja dia kalau membaca Quran yang ya kafir itu ya rata-rata merasa nggak nyaman gitu, terganggu gitu. Makanya itulah doa kita, makanya manusia itu diwajibkan doa baca Quran, yaitu kita untuk menjauh dari gangguan-gangguan ini. Iya, saya mau pulang. Marah biarin, itu tadi kan kita habis Kan dari sana kan juga. Astri ini punya cowok, kalau ada yang marah ya Dia bilangin nggak sama berani cowoknya. lah, orang dia banyak, Oh, cuma banyak. satu ya. Lari lah pacarnya. Oh, Bilangin kalau cari cowok yang berani. ya kamu. Nah, ya kalau mau. Saya lu. Sama ini maunya. Ya. Kegedean kamu sama pangeran. Hebat gitu. Kecil masihan itu, tapi belum mau. Oh masih kecil Yang kamu. ganteng sih, Yang ganteng. Sama saya gantengan mana coba? gantengan gini lah. Oh, gantengan juga. Iya karena dia masih kecil. Iya, tapi di sini Oh gitu. Kalau keren dia. oh keren. Kalau saya kan nggak perlu keren.
Ngomong tuh. Kamu katanya nggak seneng ceweknya cowoknya suka marah, kok kamu malah sering marah-marah? Ya saya tuh pingin tapi dia ngecut. Dek, Astri nggak pernah bantuin bapaknya ke sawah? Ya sering ikut-ikut Oh ngikut. Jadi masih nanam. nanam. Tanamannya apa namanya? Padi. Oh padi. Tapi kok kalau nanam padi kok mau makannya bunga sih? Ya dulu kan. Oh sekarang makannya padi gaib ya? Nasinya nasi gaib. Ada. Oke dah. Astri makasih ya. Saya mau pulang lah. Iya Udah sudah. dijemput temennya ini. Iya sudah. Terima kasih sudah mau masuk di mediator ya. Macam. Agak bro. Gaib. Zat. Zat loh gaib. Oh, foka nggak tak kasih? Yo, tarik. Hah? Tarik. Ini ada kalau pusaka kita banyak banget ya. Di depan saya di rawa ya, kali di depan saya. Di bawah ini kali. Ini kalau untuk tempatnya memang masuknya perempuan sama laki berbuat mesumnya di sini. Ada tasbih bagus juga. Paling buat saya. Piye to? Ada tasbih. Allah Akbar. Ini pada pocong tuh. Pocong. Terus astagfirullah. Ya. Namanya tasbih. Saya kena serangan dia ini. Jarum sekali, sakit sekali ya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini namanya tadi apa ya? Tasbih Dewan Daru namanya. Ini tadi singkat terumbung santri saya melihat sosok kiai ya, dari tadi awal kita datang, terus Muhammad Zakaria sama Irawan ya, ataupun terumbung sendiri tadi dihadirin sosok seperti saya ya, baju putih bla bla bla. Di situ dia melihat suatu, mungkin beliau adalah kiai besar, dan tentunya tadi juga Zakaria ataupun Eko Saputra melihat sosok kiai tersebut. Nah, ini tasbihnya dia. Dan di sini ada kali. Yuk, mungkin bisa penasaran pemirsa ya. Ini yoninya besar sekali. Tadi pocongnya di sini ada 7 ya, berbaris. Di saat saya tadi mau melakukan mewujudkan suatu eksistensinya, mewujudkan benda ini, tasbih ini. Ini ada pohon besar ya, pohon besar banyak dari sini, dari pohon ingas yang besar sana, yang itu. Kalau kepala buntung kan yang jadi gegernya belah sana ya, Gaya? Iya, sebelah sana. Kalau tempat wanita bercumbu di sini tempatnya. Situ, nyebrang situ. Apa? Nyebrang. Enggak, di sini juga. Ini buat nepak juga iya. Kalau dia ritualnya di sini. Pohon ini nih. Iya. Tasbihnya. Coba kah? Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan kehadiran kamu, eksistensi kamu, kekuatan apa yang ada di benda tasbih yang diberikan oleh saya. Apa? Gerak tasbih. Berat, Gerak gerak ke atas, ke bawah. ke samping gini. Iya. Ini kalau penglihatan kamu besar sekali tasbihnya ya? Apa kecil? Ininya gede ini. Ini butirannya besar-besar ya? Iya. Ya, kalau zaman purba, zaman dahulu memang orang-orangnya besar-besar, zaman purba ya. Kalau kita kan keturunan Muhammad, nah kita memang orangnya kecil-kecil. Hah? Gerak-gerak. Iya, iya. Apa yang kamu rasakan? Berat? Terus? Saya buka dulu kepakan kamu ya. Ini yoga lagi belajar. Apa? Berat. Nah? Berat. Berat. Dingin apa panas apa hangat? Campur-campur sih. Tadi dingin, sekarang hangat. Ya itu kalau hangat memang suhu dari badan kamu sendiri. Ini berarti bagus lah ya. Kembali. Ya. Usapin. Alhamdulillah. Ya. Ya udah, yuk kita ke atas.
Lain dikit. Lain dikit. Dikit aja. Mati itu ya. Masih panas ya. Jaya Kusumo. Oh iya. Ya. Namanya Mustika Jaya Kusumo udah. Ambil, stop. Gak. Rep, peker rep. Kan di gedung itu kan. Memang gini. Itu anak-anak sekolah kenapa ada lihat itu? Biasanya. Tapi enggak takut. Mana dupanya ya? Apa kamu rasakan? Dorongannya itu mendorong atau memang dia melekat pada telapak cakramu sendiri? Melekat. Energi itu memanjang, lemas, seperti tali. Kerasin Wan, ngomongnya kerasin biar denger. Panjang, narik ke atas. Seperti kain. Dan tempatnya tidak mewadai. Untuk gambaran jangan mendekat. Tuh Irawan kan sensitif, awas nanti dia masuk ke kali lagi. Ini ora. Kan dadak nih. Kawan, tarik dengan kalimat Allah. Tarik Pak. Dia masuk. Allah. Tangan masuk. Terus. Lamasin. Allah. Tarik Pak. Tarik terus. Pelan. Istanbul.
Ambul. Oh, ini. Kasih air aduh. Ayo. Tarik ini air. Ini di sini kali ya pemirsa. Ini tepat di tepi kali. Di sini ada sebuah pohon. Panas. Panas. Lebih. Pelan. Pelan. Iki wis tinggal situ. Sudah manulanya tadi dari sini terus. Nyelam aja, Wan. Iya. Enggak, aja. Aduh. Tabok. Bawa angkat. Bawa yang depannya. Masih enggak punya kan. Coba ambil nih. Masih apa rasanya? Ada kecil-kecil ya udah. Ya. Iya, kecil. Udah. Aduh, ini larang. Oh, sini, Rip. Deketin sini. Itu enggak, itu oleh-oleh aja buat tanda persahabatan. Koka ya. Ya, koka kecil. Dua. Bentuknya kecil. Unik. Aku ngeleles ya gede. Ya iya kan udah. Aku takut lagi. Ini Kak, buat kamu Kak. Pegang dulu kamu tadi. Saya ijazahin ya. Apa Kang ini? Hah? Apa yang dirasakan? In. Hah? In. Anyep. Anyesnya anyep. Ya kalau energi gaib ya nggak mungkin anyes kayak es. Ini anyep. Hah? Ademnya nggak terlalu lagi. Apa? Aku kebetulan ini loh. Yang lusnya biasa aja, jangan pakai perasaan. Nanti itu loh. Hah? Ini buat Mas Edi, mudah-mudahan bisa membawa manfaat barokah. Ini kalau koka ya manfaatnya multifungsi. Ya. Jadi kalau hitungannya 1 gramnya 250.000 loh, 1 bijinya. Iya. Nanti kalau lama-lama semakin dipakai ngitemin. Lihat Arif udah ngitemin belum? Bagaimana perasaan Anda? Dingin sekali apa Mulai dingin ngitemin banget? tuh. Nanti warnanya kayak gini nih. Ini udah mateng nih. Ya. Iya. Fokus kah, hilangkan semuanya. Jangan baca apapun. Geblak nih.
udah masuk, tinggal harganya penerapannya gitu loh. Langsung disatu nih kayak loh. Lampunya aja. Hah? Yogannya ini. Kan. Ngopo iki? Gede-gede. Lu tinggal langsung ngumpul deh, no. Langsung dadi kowe. Ini udah ada nih. Udah. Tarik. Itu lawan. Itu jadi kan? Yuk, tarik. Coba ditanya, coba. Ikutin apa yang kamu dalam diri kamu. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya, dengan siapa ini? Sosoknya? Ikutin maunya. Apa yang dalam diri kamu? Apa yang keluar dari diri kamu? Benar. Tanyain. Ada malah ngedrop. Kowe tekan di asal. Sosoknya sampean harimau. Ya! Umurnya pintan kan? Namanya siapa? Di sini ada apa aja? Sosok-sosok. Anak tinggalin! Yo. Kowe iso ngwak takbir senenek ning kene. Cilik-cilik pedes iki. Kowe asli penunggu kene apa pendatang? Aku tekan kono! Kurang patang. Yang ngapak musik lah, enak. Kowe dhewean apa enek karo kancamu ning kene? Alamu belah ndi alamu? Salam enggak? Kurang patang. Jagong. Ora tak sakit lah jagong. Bener. Ya, kowe sosok gaib. Ya, tak lebokne nang awak iki ora arep niat nganggo awakmu. Ya. Ora usah banter-banter ngomongnya alon-alon. Alon-alon ae ngomongnya ya. Bisa alon-alon. Ora enek sing arep nyakiti awakmu. Sepurane arep kenalan. Asma jenengan sinten? Mboten. Wujude jenengan harimau. Bener. Asli teng mriki napa sederenge teng pundi? Oh, tekan kono. Iki mau ditarik sing raga sing mbok isi iki jek belajaran. Men kenal karo jenengan. Ya. Paham kan? Paham. Ora arep diapa-apane, ora diapa-apane. Padha-padha sampean makhluk gaib, padha-padha ciptane Gusti Allah, aku kabeh ciptane Gusti Allah. Mung pengen kenal. Paham nggih? Paham nggih sepurane mawon. Sing penting
Niki rogo niki ampun disakiti jenengan pun mlebet mriki matur nuwun. Nggih, mboten napa monggo nggih. Nggih. Matur nuwun. Coba jenengan medal ki ya, Mbak. Coba kula suwun medal ki ya, Mbak. Coba. Medal. Nggih, matur nuwun. Ya, istighfar, langsung istighfar. Sip. Pak Joko. Iki Joko 2 iki. Nah, ini untuk kamu Rani. Demikian tadi kita sudah melakukan penelusuran tentang sosok makhluk tanpa kepala tersebut, dan tadi kita pun sudah mengungkapnya kronologinya seperti apa yang mungkin nanti kita saksikan saja di videonya. Dan setelah kita melakukan penelusuran itu, kita melakukan penarikan sebuah benda dan mendapatkan 3 benda. Yang satu sabuk Banten. Ini bisa dikenakan di badan ya. Iya, di badan. Seperti ini. Ini lambang raja, Bang. Iya, ini ada rajahnya. Rajanya. Potongan surat al-ikhlas ya, macam-macam. Surat. Ambilin yang balik apa. Oke. Dan lagi kita mendapatkan Mbak Mustika Joyong Kusumo. Wijaya Kusuma. Cuman ini sedikit beda dari yang kemarin ya. Masih kembang. Buah. Masih buah itu. Dan satu lagi kita mendapatkan tasbih. Tasbih apa tadi lupa aku namanya. Dewan Daru. Namanya tasbih Dewan Daru. Satu lagi itu yang di Padepokan apa tadi? Satu lagi dari Padepokan, kita taruh tadi di Padepokan karena beda tempat. Jadi kita mendapatkan sebuah seperti Kereta kencana. iya, kereta kencana. Cuman namanya di situ ada namanya, dia tadi saya melakukan kontemplase, namanya Kencana Wulan. Itu kalau itu dipakai biasanya untuk sepasang raja dan ratu gitu ya. Dia melakukan atau melakukan sebuah perjalanan, dia memakai kereta tersebut gitu. Demikian pemirsa, kita sudah terima kasih sudah mengikuti penelusuran kita, dan jangan bosan-bosan untuk menyaksikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Jangan lupa di api unggunya itu dimatiin yoga. Nah, jangan ditinggalin gitu, takutnya kebakaran nanti. Matiin itu kena angin. Yoga, tas saya tadi mana aja? Ini waktu sudah menunjukkan jam 3 lewat hampir setengah 4 ya. Setengah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penggemar PSI Ngomas, untuk sesi kedua atau di bagian kedua dari misteri jin kepala buntung ya. Untuk di episode pertama kita sudah sedikit menjelaskan tentang kronologi dari judul yang kita buat atau judul yang kami sampaikan adalah mengenai sejarah tentang Anom ya, seorang sosok jin yang kepalanya dipenggal oleh seorang senopati, kemudian dia melanglang buana sampai berguru dan akhirnya menuntut balas dendam. Untuk itu nanti akan saya terangkan lebih detail. Yang untuk kali ini saya akan terangkan tentang canvassing ya. Untuk canvassing melukis ya, gaib-gaib yang ada kemarin, yang ada di syutingan pertama atau di episode pertama, di bagian pertama, yaitu yang pertama adalah tentang sosok ya, ini sosok dari Anom Pamungkas ya. Ini saya sudah menggambarnya ya, mungkin sudah dilihat di bagian pertama, di episode bagian pertama. Ini adalah
sosok dari Arya Pamungkas. Ini masih menggunakan pensil. Ini sosoknya, dia membawa kepalanya ya, ini membawa kepala. Terus di sini nampak bahwa dia masih menggunakan seragam karena dia dulu adalah seorang prajurit. Dia adalah prajurit di bawah naungan atau di bawah komando dari Senopati Arya Gumilang. Ini bajunya, di kaosnya ini masih menandakan sebuah lambang kerajaan. Ini sebenarnya lambang kerajaan. Nah, ini posisinya. Terus yang kedua adalah Arya Gumilang sendiri. Nah, ini wujud dari Arya Gumilang. Nah, ini dia adalah seorang senopati kerajaan. Kalau dilihat dari wujudnya emang dia gagah gitu ya, karena seorang senopati. Nah, ini wujudnya. Untuk wujud ini memang di video pertama, di bagian pertama tidak saya tampilkan karena ini gambarnya baru saja. Ini sosoknya. Ini adalah yang memenggal kepala dari sosok Anom Pamungkas. Yang berikutnya adalah sosok dari ini adalah sosok dari Harimau Putih ya, Harimau Putih yang masuk di mediator kita, Mas Eko yang pertama itu. Jadi ini sosok putih ini, Harimau Putih ini dia hanya sekedar liwat saja, hanya sekedar liwat sedang mengembara, terus kemudian dia masuk di badan, yang nggak tahu kok ketarik dia masuk di badan. Ini sebetulnya jenggotnya ini panjang karena dia sudah tua. Ini saya belum selesai 100% karena intinya bukan ini sih perwujudan yang akan kita bahas gitu. Jadi ini hanya sekedar tambahan saja, ini wujudnya walaupun belum sempurna benar. Berikutnya adalah kerajaan ya. Kerajaan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa ketika kami datang di lokasi sebetulnya kami berada di depan sebuah kerajaan ya. Kerajaannya kecil, kerajaan kecil tapi sudah sangat tua kerajaannya. Dan namanya adalah setelah kami telusuri namanya adalah Kerajaan Kalingga Alit ya. Kalingga Alit itu kalau di bahasa Jawa kan Kalingga kecil, namanya Alit. Kalau di videonya saya tulis Kalingga kecil, yang aslinya namanya adalah Kalingga Alit. Ini adalah bentuk kerajaannya ya. Kerajaannya ini bisa dilihat ya, modelnya ini sebenarnya model seperti bangunan Hindu kuno ya. Ini gapuranya sudah lapuk-lapuk, terus kemudian ini sebenarnya di atas menaranya ini sudah berlumut nih, bentuknya warnanya hijau lumut gitu ya, sudah banyak retakan-retakan. Nah, di gerbang kerajaan Kalingga Alit inilah ya, Panglima Dali itu masuk ke sini waktu bisa dilihat di video sebelumnya, dia ditarik ya, diajak oleh sosok Ki Joko ya, Joko sosok Genduro itu diajak sini. Dia adalah seorang prajurit juga, diajak ke sini. Rupanya di daerah sini ini dia sudah dicegat gitu ya, sudah dicegat. Jadi terjadilah pertempuran di depan sini antara Panglima Dali dengan kerajaan ini. Sebetulnya tidak ada niat ini, kita mau masuk ke sini tidak ada niat, dan mereka juga tidak niat menyerang. Cuman karena sudah menjadi sudah menjadi ciri gitu ya. Jadi kalau ketika sebuah tempat apalagi sebuah kerajaan itu kedatangan manusia yang memiliki kemampuan kebatin dan bisa masuk ke alam mereka, ini mereka sudah antisipasi ya di sini. Di sini memang tidak kelihatan ya, tidak saya gambar prajuritnya karena mereka ada di dalam semua. Ini di depan memang sangat sepi sekali. Sangat sepi, nggak ada orangnya, tapi ketika nanti ini masuk ke dalam, pintu ini dibuka, ini warnanya agak keemasan pintunya. Walaupun sudah bercak-bercak. Nah, ini kalau masuk ke dalam, baru di belakang, di dalamnya itu banyak sekali prajurit dan ini di belakang juga kerajaannya masih luas. Ini cuman saya ambil depannya saja. Jadi untuk menegaskan bahwa terjadi pertempuran di sini antara Dali dan seandainya Dali itu masuk ke dalam ya, di sana sudah dijebak. Ini bisa berbahaya sekali. Untung oleh pangeran bisa ditarik kembali Dali ini sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di sini. Walaupun gaibnya rohaninya Dali yang kesini itu sangat bahaya kalau tidak balik, maka jasmaninya atau raganya ini bisa muntah darah gitu. Makanya cepat-cepat ditarik sehingga bisa kembali lagi ke wujud ke badan Dali sendiri sehingga dia bisa menguasai dirinya sendiri. Ini adalah Kalingga Alit ya. Kalingga Alit. Nah, terus untuk berikutnya ya, ini yang agak menel ya.
Ini adalah sosok Astri. Nah, ini sosok Astri. Ya. Ini sosok wujud dari Astri. Ya, diperkirakan umurnya ini sebenarnya nggak jauh beda dengan Sariwati. Jadi kalau ini agak tua, lebih tua dari Sariwati. Dan kalau kata pangeran sih lebih montok Sariwati katanya. Kalau memang iya ini badannya lebih kurus. Dan Astri ini adalah sosok jin biasa ya, jin koloni biasa. Orang tuanya adalah petani, terus kemudian ya kehidupan sehariannya bisa, tapi dia muslim ya, di kehidupan di dimensi dia adalah muslim. Jadi dimensi Astri ini dengan dimensi kerajaan Kalingga Alit ini berseberangan. Jadi hanya berseberangan berapa ratus meter saja. Jadi di dimensinya Astri ini kehidupannya adalah kehidupan muslim, sedangkan di kehidupan ini adalah kehidupan kuno non muslim. Kita nggak tahu juga sih agamanya apa, tapi untuk model-modelnya itu mirip seperti ukuran Hindu. Nah, jadi Astri ini adalah muslim, memang sudah asli muslim, dan dia ngaji di sana, ada gurunya ya, diajari oleh gurunya ngaji, dan sudah dibuktikan dengan dia bisa baca Fatihah dengan fasih bagus ya. Terus ketika saya melukis Astri ini, itu saya nyoba ingin manggil gitu, saya panggil ke rumah, cuman kata dia nggak berani datang gitu, karena ketakut ya. Kita nggak ngerti takutnya apa, kemungkinan karena jauh dari rumah saya ke tempat dimensi Astri ini jauh, dan apalagi dia adalah sosok wanita, apabila ditarik dipaksa gitu ya, kita nggak elok menarik sebuah sosok jin itu dengan paksaan itu nggak bagus ya, sopan santunnya nggak ada. Makanya kita tanya dulu, mau nggak kesini gitu main. Kata dia secara telepati, secara batin dia menyatakan saya nggak berani ten gitu. Takut gitu ya, kalau main ke sana takut ya, nggak tahu takutnya apa, tapi nggak masalah. Dan di dimensi dia ini juga ada sedikit ya masalah di keluarga, bahwa Astri ini ikut ayahnya adalah seorang petani di dunia gaib, di dimensi gaibnya adalah dia petani. Nah, terus ibunya itu pisah dengan ayahnya sudah pisah lama, dan di hari kecil dia ngikut ayahnya, ngikut dari ayahnya, dan nggak tahu ada masalah apa. Kita tidak sampai sejauh itu menguak misteri dari Astri ini, karena memang tujuan kita syuting itu menguak tabir tentang jin kepala buntung, bukan Astri intinya. Tapi ini Astri nggak tahu. Waktu saya sedang berdiri gitu ya, sudah lagi nganggur, lagi kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba itu saya langsung kepikir, kok di dimensi sebelah ini kayak ada perempuan gitu, kayak ada perempuan, kok kayaknya dia lihat pengen masuk gitu. Saya ngomong, pangeran coba dimasukin, kalau dia mau, rupanya mau. Nih, ini Astri. Ya agak menel juga sebetulnya, cuman sayangnya ya ada sedikit permasalahan kemarin, masalah syuting di lokasi itu, dan saya tidak menduga sama sekali, semua juga tidak menduga kita akan dapat serangan yang luar biasa, terutama adalah serangan di kamera. Nah, di kamera itu awalnya saya tidak terasa gitu ya, kamera itu biasanya tidak bermasalah. Saya hanya mengkhawatirkan adalah lensanya, takutnya gambarnya kabur. Tapi yang diserang bukan lensanya, ternyata adalah sebuah resonansi, gesekan dimensi gaib, energi gaib. Ini rupanya terekam di mikrofon ya, di mikrofon, dan mikrofonnya jadi sensitif sehingga terjadi seperti ada suara angin gitu. Nah, saya nggak sadar karena saya tidak membawa handset, jadi nggak ngerti. Setelah videonya ini saya pindah ke komputer, baru kelihatan, loh ini kok ada suara seperti itu. Dan saya ingat sekali ketika saya membawa kamera, itu berapa kali ada gangguan di belakang saya ini ya. Dia ganggu dari depan, kalau dari depan saya mungkin terasa di depan, tapi ini dari belakang saya nggak terasa seperti kesemutan gitu di belakang, kesemutan merinding semua gitu, sampai saya nyuruh Hiram itu ada apa di belakang ini. Saya lempar gini. Bolak-balik ganggu. Dan ketika mendekati gerbang ini, ketika kamera saya mendekati gerbang ini, itu suaranya langsung hilang, langsung terjadi seperti angin. Rupanya di sini sangat kuat energinya di gerbang ini. Jadi kamera saya kalau mendekat ke arah gerbang ini langsung bunyi gitu ya, bunyi seperti angin geruduk-geruduk. Dan itu tuh berlangsung lama. Ya. Ketika tidak ada yang berkaitan dengan gaib, normal kameranya. Tapi ketika narik sesuatu dari alam gaib, langsung resonansinya langsung tertangkap dengan mikrofon yang sensitif itu. Baik, sekarang akan saya ceritakan ya kronologis ya, kesimpulan dari semua video yang kami tayangkan. Ya, yang pertama adalah mengenai Anom Pamungkas ya.
Anom Pamungkas dulu ini adalah sosok jin koloni biasa, terus kemudian dia datang ke sebuah kerajaan, saya nggak ngerti kerajaannya apa namanya, dan pada waktu itu ketemu dengan Arya Gumilang, dan akhirnya dia jadi prajurit. Nah, suatu ketika dari kerajaan ini Anom Pamungkas itu diutus untuk menyampaikan sebuah pesan atau apa gitu ke sebuah tempat ya, entah itu kerajaan lain atau kemana, dan ternyata di tengah jalan si Anom ini ketemu seorang gadis. Nah, akhirnya dia jatuh cinta dengan gadis itu dan menikah. Nah, bertahun-tahun Anom ini hidup berumah tangga dan dia tidak balik ke kerajaan. Padahal di kerajaan itu menunggu-nunggu kabar ini. Akhirnya kabarnya ini tersebarlah bahwa Anom ini telah menikah tanpa ada persetujuan, tanpa ada pemberitahuan dari kerajaan ini. Sehingga si Arya Gumilang ya sebagai senopati ini diutus oleh rajanya untuk mencari Anom Pamungkas dan ketemu. Nah, disitulah terjadi pertempuran, terjadi perkelahian, dan disitu ada yang miris adalah istri dari Anom Pamungkas ini sampai diperkosa sehingga terus kemudian disiksa, dan Anom Pamungkas ini dipenggal kepalanya. Nah, ketika dipenggal kepalanya dan dia dibuang. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau manusia itu lebih ke arah banyak jasadnya di dunia ini. Sedangkan dimensi jin ini bukan jasad, ya imateri, kita wujud materi. Ada secara hukum fisika ada berlaku hukum fisika manusia, tapi hukum fisika, hukum logi di dunia jin ini tidak berlaku. Nah, kalau manusia dipenggal kepalanya, kita mati ya, kita mati. Tapi jin itu diberi kemampuan Allah, walaupun kepalanya dipenggal juga dia nggak mati, kecuali memang nyawanya dicabut. Nah, jadi memang ada jin itu bukan berarti tidak bisa mati. Ini yang perlu dipahami. Jin itu bisa mati. Orang itu salah persepsi bahwa jin itu akan sampai kiamat dia nggak mati. Itu keliru. Yang betul adalah jin diberi umur panjang oleh Allah, bukan diberi abadi sampai kiamat, bukan. Diberi umur panjang oleh Allah sampai kiamat. Diberi umur panjang bukan berarti tidak bisa mati. Nah, yang tidak bisa mati dalam artian itu tidak dimatikan oleh Allah sampai kiamat adalah iblis. Jadi iblis ini adalah nenek moyangnya dari semua jin yang ada di dunia itu. Itu iblis. Iblis sampai hari kiamat tidak akan dimatikan oleh Allah karena sudah janji bahwa iblis ini akan menggoda manusia sampai nanti akhir kiamat, dan keturunan-keturunannya itulah yang akan menggoda manusia. Nah, keturunan dari iblis inilah yang sebenarnya bisa mati. Dia bisa mati. Tapi untuk jin yang memiliki kesaktian tertentu itu nggak susah matinya. Mereka bertempur antar jin walaupun dipenggal juga. Ini seperti Anom ini, dia tetap masih hidup, masih bisa berkeliaran kemana-mana gitu. Nah, disinilah terjadi inti masalahnya adalah si Anom Pamungkas ini tidak terima. Sebenarnya dia terima, dia itu karena dia salah dipenggal, dia terima. Yang tidak terima adalah istrinya disiksa oleh Arya Gumilang ini ya. Jadi nah, disitulah Anom Pamungkas marah, kemudian dia berguru. Ya, dia berguru melalang buana, dia bertemu dengan seorang guru dan menimba ilmu. Dan pada akhirnya Anom Pamungkas ini sangat sakti. Ketika terjadi pertempuran kemarin itu tidak tuntas ya, karena di mediator di tubuh Irawan dan di tubuh Eko itu energinya sudah banyak terkuras karena kemasukan sosok dua antara Anom dan Arya Pamungkas ini. Anom Pamungkas dengan Arya Gumilang ya. Jadi karena mereka ini adalah bertempur mengeluarkan energi gaibnya, sehingga tubuh kedua mediator ini sangat kelelahan. Sehingga ketika kita sudah melihat kondisi mediator ini sudah semakin lemah, akhirnya kita berikan kesempatan kepada mereka untuk silakan dilanjutkan di alam gaibnya. Nah, ketika di alam gaibnya Anom Pamungkas ini yang menang ya, ini. Ya, jadi si kepala buntung ini menang karena dia lebih sakti ketimbang Arya Gumilang senopatinya. Ya, terus kelanjutannya kita nggak tahu, kita tidak mengikuti karena tujuan kita hanya ingin menguak siapa yang berkepala buntung, dan sudah terjawab. Sedangkan pertempuran mereka di alam gaib itu bukan urusan kita lagi, udah mereka nggak tahu ya. Tapi kemarin kita tunggu gitu ya, ternyata Anom Pamungkas ini memang sakti. Jadi Arya Gumilang ini kalah, ini kalau nggak salah kalah di gaib. Nah, kelanjutannya wallahu alam, jangan nanti kita tidak akan bahas lagi ke sana. Nah, ini membahas masalah kronologi yang sebenarnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Anom Pamungkas, sosok jin yang sering muncul tanpa kepala, itu sebetulnya niatnya bukan menakut-nakuti, tapi ketika sedang muncul gitu, tiba-tiba ada orang lewat dan mengetahuinya, dan dikiranya dia muncul. Jadi kalau orang yang memang tidak memiliki kemampuan batin, tidak memiliki keberanian, ya otomatis larilah ngelihat
ngelihat orang, yang ngelihat sosok gitu, ada orang bawa kepala gitu ditanteng dibawa kemana-mana gitu, karena dia dendam dengan senopatinya. Nah itulah kronologisnya, bisa ditarik kesimpulannya. Dan untuk masalah Astri, masalah si sosok Astri ini, kita nggak ngerti ya apakah nanti di sesi berikutnya itu masih berlanjut atau tidak, apakah seperti Sariwati itu kita tidak tahu ya, karena tujuan kita itu bukan itu. Tapi biasanya ada sedikit gambaran apakah ini akan diteruskan, apakah kita nanti akan membantu Astri atau tidak. Ini belum ada gambaran sama sekali, belum ada. Beda dengan kisah Sariwati ya. Sariwati itu ada gambarannya, sampai kita itu seperti dititipin suatu amanah gitu ya, suruh menuntaskan itu. Tapi kalau ini wallahu a'lam ya, kalau memang nanti ada dapat lah ya amanah gitu, sekiranya Astri ini harus ditolong, harus ketemu ibunya atau bagaimana dan sebagainya, ya mungkin nanti di episode berikutnya kalau memang ada itu. Kalau tidak ada, kita akan cari episode yang lain atau kita buat episode yang lain. Dan untuk masalah banyak pertanyaan dari penggemar ya, banyak pertanyaan dari penggemar bahwa kenapa sih Sariwati sekarang nggak dimunculkan lagi, kita nggak syuting tentang buat episode Sariwati lagi ya, karena di sesi terakhir ketika Sariwati itu masuk Islam, kita sudah pernah bilang bahwa itu episode terakhir, dalam artian kita sudah menyerahkan keseluruhannya, kita sudah pamitan ke Sariwatinya, terus kita juga sudah tahu kejadian berikutnya ya di alam gaibnya seperti apa. Kita memang tidak ingin campur tangan itu, karena sudah selesai gitu ya, sudah selesai tapi kok banyak gitu, banyak masukan baik itu dari WA, dari Line, dari BBM, terus terutama dari FB ya, dari FB saya itu banyak masukan gitu, kenapa kok Sariwati banyak yang kangen gitu. Nah ini mungkin di episode berikutnya kita akan nyoba manggil Sariwati. Dan perlu diketahui bahwa Sariwati itu sudah menikah ya, dan kita ingin tarik gitu ya, ingin nanya lah, ngobrol lagi gitu ya, banyak yang kangen gitu ya kan, seperti apa kan dia. Tapi kalau di alam gaibnya Sariwati itu biasa main ke Padepokan, itu biasa gitu. Kalau kami sedang meditasi itu dia udah ngerti jalan ke Padepokan, dia jalan masuk aja sendiri. Yang penting pintu dibuka gitu ya, silakan dia masuk gitu aja. Udah biasa gitu. Apalagi dia sering belajar ngaji gitu. Tapi kalau bagi orang yang nggak deket, nggak ngerti tentang dunia gaib, nggak ngerti punya ilmu kebatinan, ya pasti kangen gitu. Pengen seperti apa sih, walaupun dengan perantara mediator itu kan memang sangat berkesan sekali ya kisah Sariwati. Insya Allah kita tidak akan janji 100%. Nanti kita akan suatu ketika kita akan manggil Sariwati lagi, kita tanya-tanya seperti apa kabarnya, seperti apa kehidupannya selanjutnya gitu ya. Sebenarnya dia ingin ya, pernah suatu ketika sedang meditasi dia datang gitu ya, ngobrol, dia pengen dimasukin ke mediator lagi gitu, pengen ngobrol gitu. Cuman kita nolak gitu, jangan dulu, biarkan dia hidup dengan kehidupannya dulu gitu. Dia juga pengen, rupanya ya sudah ada ikatan gitu ya dengan orang-orang di Padepokan, antara Sariwati dengan kami ini sudah ada ikatan. Jadi ya suatu saat lah kalau ada waktu nanti kita ini ya mohon dukungannya, terutama adalah mohon doanya dari para penggemar semua. Dan untuk mengetahui informasi tentang jadwal, terus kemudian kapan syuting, terus kemudian kapan ada kegiatan, silahkan di add di FB saya ya, ikutnya di FB saja, jangan di tempat lain, nanti bisa diikuti di FB sini ya. Ini akun saya ini. Nah, ini akun saya. Nah, silakan di-add di FB saya, bisa ngikutin status saya. Kalau memang di situ ada jadwal, kapan tayang, kapan syuting, kapan kegiatan. Kalau yang sudah mengikuti dia pasti tahu, nggak nunggu, nggak bolak-balik buka di YouTube gitu, nggak bolak-balik ya. Dia pasti nunggu, di itu kadang nanggil, dan kapan ada syuting, kapan ada ini. Nah, nanti saya selalu update kegiatan PSI Ngemas di FB saya. Jadi kiranya itu untuk episode kali ini, semoga bisa memberikan tambahan wawasan, terutama bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua. Dan wabil khusus adalah
tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif tentang gaib ya. Jadikan gaib itu hanya sebuah motivasi, jadikan itu sebuah pengetahuan. Jangan selalu terpancing kepada arah-arah gaib, terutama untuk Anda yang memiliki kemampuan-kemampuan batiniah ya. Ketika Anda berhubungan dengan gaib, hubungan gaib, tapi ketika kembali ke alam dunia, lanjutkan hidup kita adalah di dunia ini. Jangan selalu berpikiran ke gaib ya, melulu kehidupan apapun dikaitkan dengan gaib. Hilangkan pikiran-pikiran sugesti-sugesti seperti itu. Kita sebelum coba gaib-gaib nyata-nyata. Nah, kita kerja nanti walinya gaib walinya kerja ya. Kalau kerja nunggu gajian gitu aja. Oke, untuk kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan, kekeliruan, baik itu secara kami semua, tutur kata, tata krama kami dalam aksinya atau dalam kegiatan syuting ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila dalam editing di video saya selaku owner dari VS Studio dan sebagai kreator di PS Ingomas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.